Shalom sahabat kuliah kesukaan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan pernyataan dari Bang Denny Siregar terkait dengan beberapa petinggi Polri yang dinonaktifkan oleh karena kasus Brigadir J. Sesudah itu kita akan mendengarkan pernyataan dari Nyai Dewi Tanjung, di mana dia terus memberikan satu pernyataan keberatan sekaligus ketidakpercayaannya terkait dengan Brigadir J yang salah. Nah, kita akan terlebih dahulu dengarkan pernyataan dari Bang Denny Siregar. Mari kita dengar bersama-sama. Irjen Verdi Sambo ini makin menarik untuk diikuti. Sesudah Verdi Sambo dinonaktifkan Kapolri, berikut dua pejabat di kepolisian juga ikut dinonaktifkan untuk memudahkan penyelidikan, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Budi Herdi Susianto. Brigjen Hendra Kurniawan dinonaktifkan sementara sesudah Kapolri membentuk tim khusus untuk penyelidikan kasus yang menyeret nama kepolisian karena dianggap tidak transparan dalam penyelidikan tewasnya seorang anggota kepolisian. Brigjen Hendra Kurniawan adalah Kepala Biro Pengamanan Divisi Propam. Dia oleh pengacara korban dianggap punya andil besar dalam menghalang-halangi keluarga untuk melihat jenazah korban. Dengan nonaktifnya Brigjen Hendra Kurniawan, kuasa hukum korban berharap penyelidikan akan berjalan lebih transparan. Selain itu ada Kapolres Jakarta Selatan, Budi Herdi Susianto, yang juga dinonaktifkan oleh Kapolri berdasarkan permintaan kuasa hukum korban. Kombes Budi dianggap menyembunyikan fakta dengan menyebut bahwa CCTV di rumah dinas Irjen Verdi Sambo itu rusak. Keterangan Kapolres Jakarta Selatan ini dianggap publik menyesatkan, apalagi sesudah Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa ada CCTV yang ditemukan di sekitar rumah Irjen Verdi Sambo. Dan kasus ini semakin membuka ruang imajinasi liar masyarakat yang terus memantau perkembangan. Cerita-cerita semakin seru dan muncul pakar-pakar baru dengan bumbu yang lebih pedas. Kekacauan komunikasi yang dimulai oleh Polri memantik api yang semakin lama semakin besar. Bukannya dipadamkan sejak awal dengan transparansi, tetapi malah ditutupi dengan koran sehingga baunya semakin menyengat yang membuat masyarakat mendapatkan bahan untuk bergosip ria. Kemunculannya kali ini masih ingin membahas tentang kasus yang aneh dan janggal sekali yang saat ini hangat-hangatnya di negara kita. Kasus penembakan saudara J yang dilakukan oleh Barada E, ajudan Kadif Propam Mabes Polri. Cukup aneh sekali memang kasus ini ya. Kalau memang terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Joshua kepada istri Kadif Propam, kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Kan ada hukumnya, apalagi istri seorang jenderal dicemek-cemek, dilecehkan, pasti bisa dilaporkan, ya kan? Kenapa harus ditembak? Kan tanda kutip sekali, aneh, binyata. Lalunya juga baru tahu ternyata kasus itu setelah 3 hari kejadian baru dilaporkan ke polisi. Katanya libur. Emang ada ya di negara kita ini tertulis pasal atau peraturan di saat libur dilarang melapor? Kayaknya nggak ada deh. Libur lebaran aja kalau ada tindak kejahatan ya dilaporin pasti diterima oleh polisi. Apalagi seorang jenderal Mabes Polri bintang 2, istrinya dilecehkan. Dalam kondisi apapun akan diterima laporannya. Kenapa harus nunggu 3 hari alasannya libur? Nggak masuk akal, Pak. Apa memang ini senarionya kurang matang, makanya belajar sama Nyai kalau mau bikin senario, ya? Nah, lalu cukup banyak kejanggalan. Handphone si korban nggak ada, ya, handphonenya hilang, tiba-tiba hilang. Itu data pribadinya ada di situ loh. Dan itu nggak boleh ada yang mengambil, tapi ya namanya orang yang sudah ketutup dengan api cemburu atau api kemarahan, api dendam kesumat, ya apa aja bisa dilakukan, ya kan? Nah,
Ini jangan sampai nih ilmu batinnya muncul jadi semua kekuak sendiri gitu. Lalu katanya keluarga korban di saat peti mati itu datang tiba di rumah duka itu tidak boleh dibuka. Emang kenapa nggak boleh dibuka? Emang udah busuk? Emang udah bau? Itu haknya keluarga dong, berikan mereka kesempatan untuk melihat terakhir kalinya mayat tersebut. Kenapa dihalang-halangi dan dilarang-larang? Ada apa? Ya mungkin si keluarga ingin melihat apakah memang ada ini tembakannya di depan, belakang, apa di mana, atau di jidat. Ya kan kita nggak tahu, apalagi katanya yang nembak ini seorang angjitu ahlinya. Itu kayaknya nggak masuk akal juga ya. Tapi nggak tahu, mungkin beda kali ya ajudan dan supirnya. Kadif Propam mungkin harus kasih senjata api yang berpeluru tajam gitu loh. Ya itu beda kan, ada spesial ini kali ya. Nah, lalu kalau memang ada pelecehan, ini hukum di negara ini kan pasti ada, Pak. Kenapa tidak dilaporkan dari awal? Kalau memang ada pelecehan, tentu sudah ada gejala-gejala sebelumnya. Apalagi mungkin si ibu ini berinteraksi dengan si korban ini. Pasti si ibu bisa ngeliat tingkah laku si korban yang kurang mengenakan, kurang menyenangkan. Belum lagi kejadian itu ada di rumah. Tiba-tiba katanya CCTV rusak. Taruhlah CCTV rusak, tapi emang di rumah tuh gak ada siapa-siapa, gak ada orang. Kok bisa tahu-tahu dia masuk kamar? Aneh sekali. Kalau tidak dipanggil, supir ini gak akan berani masuk. Nyai juga punya supir. Kalau nggak dipanggil ke depan pintu, dia nggak akan masuk. Dan itu cuma sebatas depan pintu, ya kan? Gitu loh. Ya memang Nyai lihat si saudara J ini ganteng sekali ya. Mungkin ada sesuatu yang kita nggak bisa tahu gitu loh. Nanti Nyai mau bertapa di Laut Selatan, Nyai mau lihat ada apa gitu loh. Kalau Nyai sudah bertapa, cialah kayak yang beneran ya. Kasihan sama aktor-aktor di belakang ini. Karena tidak dengan hukum yang akan menyelesaikan, tapi dengan sebuah kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membinasakan kejahatan di atas kejahatan dan akan mengungkapkan kebenaran di atas kebenaran yang seadil-adilnya. Jadinya berharap kepada Bapak Presiden, tolong panggil Kapolri untuk bersikap netral, bersikap adil, tegas dan jujur, walaupun sekalipun aktornya itu adalah jenderal sekalipun, anggotanya sekalipun, kalau salah tindak hukum. Oke teman-teman, yang dikasih Tuhan demikianlah cuplikan videonya. Tuhan berkati kita semua. Salam.